Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa belajar bareng. Ada kelas di ATV. Anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Jadi program Ada Kelas di ATV ini kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Batu dengan Agropolitan Televisi. Ya. Oh ya, hari ini kalau nggak salah kita masuk ke 17 Oktober 2022. Ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari ulang tahun, hari jadi Kota Batu yang ke-21. Kota Batu bangkit dan berjaya. Ya. Let us see all of my student at home. Today we would like to learn about something that very close relationship with the materials of suggestion. Ini diperuntukkan bagi teman-teman yang ada di kelas 9, tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang lainnya juga menyaksikan ya siaran live streaming ini ya. Tapi harapan kami apa-apa yang nanti kami sampaikan dipelajari dengan baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu. My name is Yuda Eka Susandi. I teach in Ma'arif Junior High School Kota Batu ya. Jadi nama saya Yuda Eka Susandi. Saya mengajar di SMP Ma'arif Kota Batu. Nah, tapi sebelum kita diskusi lagi, ini saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman kita dari Ma'arif ya, satu persatu. Oke, let us see first from Bondan. Please Bondan. Hello, my name is Aditya Bondan Pratama. I'm study at Ma'arif Junior High School Kota Batu. See you. Hello my friend. My name is Zahra Amelia. I'm study at Ma'arif Junior High School. See you. Oke, ya. Ini tadi teman-teman Anda ya. Anak-anak semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kali ini kita akan belajar mengenai materi suggestion. Jadi yang kita sebut suggestion. Nanti kita akan belajar juga di sana mengenai giving suggestion, asking suggestion, accepting suggestion, serta rejecting suggestion. Jadi bagaimana kita untuk memberikan, kemudian meminta, menerima, serta menolak sebuah saran. Tapi kita pelajari satu persatu nantinya. Oke, let us see. Ini kita peruntukkan kelas 9. Nah, jadi ini how to give suggestion, atau tema ini kita peruntukkan bagi kelas 9 ya. Oke. First of all, we would like to expression of suggestion. Kita belajar mengenai apa itu yang disebut sebagai ungkapan saran. Jadi ungkapan saran itu ya. Coba saya ingin tahu dulu apa sih ungkapan saran itu. Nah, coba kita perhatikan dulu pada teks berikut. Saran itu apa sih kira-kira? Nah, silahkan Zahra. What is expression of suggestion? A suggestion is usually an expression of an idea for someone else to do something. Suggestion means to present a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Suggestion means to propose a plan. It can be accepted or refused. Ya, kalau kita maknakan itu apa sih kira-kira? Silahkan, Mas Bondan. Ungkapan suggestion atau saran adalah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan saran kepada seseorang. Iya. Jadi ungkapan suggestion atau saran adalah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan saran kepada seseorang. Coba kita perhatikan betul. What is the expression of suggestion? Suggestion is usually an expression of idea for someone else to do something. Suggestion means to present, suggest, that is to introduce or propose an idea
or a plan for consideration. Suggestion mean to propose a plan. It can be accepted or refused. Jadi saran itu nantinya bisa diterima atau ditolak oleh orang lain. Ya. Ini nanti tergantung pada apa yang akan kita sampaikan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Giving suggestion. Kalau di sini temanya kita memberikan Saran. Ya. Oke, coba kita lihat memberikan saran ya. Nah, coba silahkan dibaca, please. Expression of giving suggestion. Should, had better, suggest, how about, or why done. Jadi expression of giving suggestion itu kita bisa menggunakan kata-kata pertama menggunakan kata should ya. Kata should itu kalau dimaknakan itu kan seharusnya. Ya kan? Kalau kata had better itu bisa dimaknakan, oh ini loh, kamu lebih baik seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kata suggest. Suggest itu kalau dimaknakan, oh kok saya menyarankan seperti ini gitu ya. Kemudian ada kata how about dengan why done. Oh, bagaimana tentang, loh mengapa tidak? Nah, itu kita sebut sebagai ungkapan suggestion. Oke, silahkan. Ini contoh dalam memberikan suggestion. Ya, jadi ini giving example of suggestion. Silahkan dibaca dulu. You should go home now. It is getting late. You should tell her the truth. You should go home now. Waduh, kamu itu seharusnya pulang sekarang. Nanti telat loh. Nah, ini bisa dimanakan seperti itu ya. Itu should itu seharusnya. Ya, ini berarti memberikan saran. Ya. Entah itu kepada teman, entah itu kepada saudara. Atau you should tell the truth. Kamu seharusnya menceritakan terus terang aja lah, ngomong terus terang gitu loh maksudnya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Silahkan, Mas Bondan. Better. It is better to tell the truth about what had happened. Iya. You had better go home early. Your kids are waiting for you. Iya, better. It is better to tell the truth. Jadi alangkah baiknya itu menceritakan kebenarannya gitu loh. About what had happened, apa yang telah terjadi. Kita diminta di situ untuk jujur. Ya, kita ngomong honestly, kita ngomong terus terang ya itu ya. Terus ada lagi beberapa. You had better go home early. Your kids are waiting for you. Oh, kamu itu loh lebih baik pulang ke rumah lebih awal. Anak-anak itu sedang menunggu. Biasanya kalau orang tua sampean ya yang ada di rumah itu, yo wis aku tak ndang mulai. Ada putra saya nunggu di rumah. You had better go home early. Your kids are waiting for you. Nah, ada lagi beberapa ungkapan di situ. Silahkan. Suggest. I suggest you to solve the problem before leaving a holiday. I suggest you to go home early. Your kids are waiting for you. Iya. Suggest. I suggest you to solve the problem before leaving a holiday. Saya menyarankan kamu untuk mengatasi masalah itu sebelum liburan. Misalnya kita kasih contoh ujian, Anda belum menyelesaikan penugasan ya, itu nanti harus diselesaikan juga itu nantinya ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. I suggest to go home early. Your kids are waiting for you. Saya sarankan kamu itu pulang ke rumah lebih awal, anak-anak itu menunggu. Ada di situ ya. Itu yang disebut sebagai suggestion. Pertama kita menggunakan kata should, yang kedua kita menggunakan kata better, dan selanjutnya kita menggunakan kata suggest. Nah, selanjutnya silahkan. Nah, ini ada beberapa yang menggunakan kata how about dengan why don't ya. Silahkan, Bunda. How about or why don't? Why don't you visit your grandmother this coming holiday? How about going to the cinema this weekend? Iya. How about dengan why don't? How about? Kalau bagaimana tentang atau why don't? Mengapa enggak? Nah, kalau dimanakan why don't you visit your grandmother this coming holiday? Mengapa enggak kamu kunjungi ibumu pada liburan mendatang? Maaf, nenekmu pada liburan mendatang. Nah, atau dengan kata
How about going to the cinema this weekend? Kalau kita lihat di situ, bagaimana kalau kita itu pergi ke mana? Ke gedung bioskop pada akhir minggu pekan. ini. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau kita memberikan saran, itu kita bisa menggunakan kata should, kita bisa menggunakan kata Better. kita bisa menggunakan kata Suggest. kita juga bisa menggunakan kata Why don't? atau How about? Ya, ini yang kita sebut sebagai giving Suggestion. suggestion. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita masuk ke asking for suggestion. Oh iya, Nana, tapi sebelum kita masuk ke meminta saran atau kita menanyakan sesuatu hal tentang saran, kita ikuti jeda iklan berikut ini. Ya, tetap ada kelas di ATV. Ya, masih dalam acara ada kelas di ATV ya. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita langsung lanjutkan ya. Jadi kita tadi pembahasannya itu kan we talking about asking for suggestion ya. Jadi asking for suggestion ini di sini dimaknakan sebagai meminta saran. Ya. Oke, coba kita lihat di asking for suggestion ini ada beberapa di situ. Ada beberapa frase, ada beberapa kalimat yang harus diucapkan di situ. Silahkan, Zahra. Phrases for asking suggestion. Do you have any suggestion about this matter? What do you suggest? Any suggestion? What do you think about? What is your comments about this? Nah, kalau dimanakan di sini, frase-frasenya itu, do you have any suggestion about this matter? Kamu itu punya sarana tentang masalah ini. Jadi semisal nantinya teman-teman ada permasalahan kan kita bisa juga ngomong ya. Do you have any suggestion about this matter? Bisa juga. Nah, bisa juga what do you suggest? Jadi apa saran? Apa saran? Kira-kira apa sih saran Anda? Seperti ini loh. Nah, kemudian ada lagi Anda bisa menggunakan any suggestion. Itu lebih singkat ya. Any suggestion. Ada saran kira-kira? Nah, nih. Terus, atau kita bisa juga menggunakan what do you think about? Kalau menurut Anda, kira-kira bagaimana? Nah, what do you think about? Ya, jadi, kemudian dilanjutkan dengan what is your comment about this? Kira-kira pendapat Anda tentang ini bagaimana? Nah, misalnya, Anda diminta untuk mengomentari segala sesuatu, misalnya ada permasalahan atau mungkin ada hal yang harus diselesaikan di tugas-tugas di sekolah. Nah ini, nah kita lanjutkan lagi. Ini di sini ada yang disebut sebagai accepting suggestion. Jadi kan meminta kan ya, meminta kan ya. Sekarang ini kalau saran-sarannya itu diterima, ya silahkan. Accepting suggestion. It sounds like a good suggestion. I have no objection. It is a good suggestion. I think you can do that. Perhaps you could. Why not? You cannot be all things to all people. Ya, bagus sekali. That's good. Accepting suggestion, menerima. Kalau kita menerima sebuah saran. Pertama kita bisa menggunakan it sound like a good suggestion. Oh, kok kedengarannya itu menarik sekali, kedengaran itu bagus gitu ya. Iya kan? Kemudian kita bisa gunakan lagi I have no objection. I have no objection itu kalau dimanakan di situ, itu saya nggak keberatan sama sekali kok. Sungguh saya nggak keberatan sama sekali. Atau mungkin Anda bisa menggunakan it is a good suggestion. Ini saran yang sangat baik. Ya. Bisa juga teman-teman menggunakan I think you can do that.
saya pikir kok teman-teman aneh ya dapat mengerjakan hal itu, ya itu ya seperti itu. Atau mungkin Anda bisa menggunakan perhaps you could. Mungkin kamu bisa kok, Anda bisa kok, itu ya. Atau why not? Why not itu kalau kita maknakan kan mengapa enggak? tidak? Mengapa tidak seperti itu? Atau you cannot be all things to all people. Kamu tidak bisa jadi seperti semua orang. Kalau dalam artian kalau dimaknakan kan, oh iya wes berarti sarannya itu bisa diterima. Ya, itu ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke rejecting suggestion. Menolak sebuah saran. Silakan. Rejecting suggestion. I am not sure about that. I don't think it's a good idea. Thank you, but That is not good idea. Kalau yang pertama itu tadi menerima, kalau sekarang menolak, iya kan? Di kata menolak itu I'm not sure about that. Saya nggak terlalu yakin mengenai hal itu ya. Atau bisa juga sama gunakan kata ada I don't think it is a good idea. Saya itu nggak berpikir itu ide yang baik. Ya. Kemudian bisa juga thank you. terima kasih. Nah, terima kasih. But ada kata but-nya di belakang itu sudah menyatakan bahwa itu rejecting, artinya menolak sebuah saran di situ. Atau that is not a good idea. Ini bukan ide yang baik. Ya, jadi itu ya. Tadi kita sudah belajar mengenai giving, kemudian asking, kemudian refusing, kemudian kita juga belajar tadi mengenai accepting, bagaimana menerima sebuah Saran. saran ya. Coba kita lihat lagi. Ini nantinya kita juga akan belajar. We talked about giving example of suggestion. Kita juga akan belajar mengenai contoh-contoh saran dalam sebuah dialog ya. Silahkan. Yang pertama kita minta Zahra dengan Ondan. Silahkan. My mom was a bit angry with me because I got home too late yesterday at 3 p.m. I went to the bookshop, but I did not tell her. Of course, Wawan, your mom must be worried about you because you were not telling her. You should get her permission before you go to the bookshop next time. Iya. Jadi ada clue-nya di situ. Saya kasih kunci di situ. You should got her permission. Anda seharusnya meminta izin. Itu di situ. Kalau kita lihat, ini kira-kira apa sih yang didiskusikan di percakapan tadi itu? What is talking about materials-nya? Kira-kira yang pertama itu kan Wawan datangnya kan terlambat ya tuh ya di situ. Yeah. Ya. Itu sampai jam 3 sore. Ya. Kemana sih Wawan? Pergi ke bookshop. Iya, pergi ke bookshop, pergi ke Toko toko buku. buku. Tapi dia tidak bercerita kepada Ibunya. Dia tidak ngomong, tidak Bu, saya itu loh nantinya pulang jam 3 sore. Jam 3. Nah, terus akibatnya apa? Nita memberi saran gimana? Kamu seharusnya Kamu seharusnya meminta izin kepada ibumu. Kepada ibumu. You should got her permission. Anda seharusnya minta izin ke ibu dulu. Nah ini ya. Jadi kalau di sini kira-kira kalau kita lihat kan itu sarannya dari Nita itu kan betul sekali kan seperti itu ya. Oke, kita masuk dulu ke tema selanjutnya, ke dialog berikutnya. Silahkan, please. Can you help me, Angga? Of course, what happens? I am confusing between club or volleyball club. I suggest you should choose basketball club. I know you are great basketball player. Iya. I am not sure about that. Sebenarnya tadi ada penambahan sedikit yaitu ya pembicaraan antara Angga dengan Lisa itu milih antara bola basket atau bola Volley. Nah di situ ternyata sarannya dari Angga itu adalah Basket. I suggest that you should choose basketball club. Terus Lisa jawab, I'm not sure about it. Aduh, saya tuh nggak yakin tentang itu. Nah, itu kalau kita lihat di situ, itu kira-kira accepting atau rejecting atau refusing atau menolak.
Accepting. Kalau kita lihat Lisa di situ, I'm not sure, saya nggak terlalu, Rejecting. iya rejecting, saya nggak terlalu yakin mengenai hal itu, ya. Kita lihat ya, selanjutnya, yang ketiga, Amir dengan Elis, silakan. What are you going to do to spend the upcoming holiday? I am going to visit Bali. I suggest you go to Banyuwangi. You will Kemudian? find many beautiful tourist resorts. That's a good idea. Saya ingin tanya, ini refusing atau accepting? Accepting. Menerima. Ya. Kalau kita lihat kata menerima di situ kan ada kata that's good That's idea. a good Artinya idea. menerima saran Saran. yang diberikan oleh Amir. yang diberikan oleh Amir di situ. I suggest that you go to Bali. Oh ya, anak-anak, kita lanjutkan nanti pada contoh-contoh berikutnya ya. Tapi terlebih dahulu kita ikuti jeda berikut ini, pesan-pesan berikut ini masih bersama ada kelas di ATV. Ya, masih ada dalam rangka, ada kelas di Di ATV. ya. Anak-anak kita lanjutkan lagi ya, tadi tema-temanya ya. Kalau tadi kita kan diskusi mengenai apa? Dialog ya. Jadi ini ada lagi nih dialognya ini. Coba kita diskusikan lagi nih. Yang keempat ini, silahkan. What do you want for dinner? I don't know. What do you want? Let's get Chinese food. That sounds good. I will have the chicken and broccoli. Iya. Jadi pembicaraan antara ayah dengan Anak putranya, laki-laki. dengan anak laki-lakinya ya. What do you want for dinners? Kemudian si anaknya tadi San jawab, I not know. What do you want? Let's get the Chinese food. That sound good. I will have the chicken and broccoli. Kalau cuma anakan di situ, itu kan ayahnya ngajak kan. Ya, Nah, ayo kalau untuk makan, Makan malam. kita kira-kira kemana ya? Aku nggak tahu ya. Terus jawabannya, let's get the Chinese food. Ayo ke makanan Cina yuk, ke restoran Cina yuk. Terus jawaban si anak tadi, that sound good. I will have the chicken and broccoli. Kelihatannya enak ya. Nah, the sound good itu bisa dimaknakan dalam suggestion berarti menerima saran. saran dari Ayah. tadi. Ya, kita lanjutkan lagi. Let's talk about it. Ini pembicaraan antara Sultan Sultan dengan dan Anggi. Silakan. Hi, we are going to the beach this weekend. Do you have any suggestion? Yes, I do. How about we go to the beach on Saturday and then on Sunday we can go hiking? Iya, Sultan dengan Anggi. Sultan, hi, we are going to the beach this weekend. Do you have any suggestion? Wah, kita itu akan pergi ke pantai. Kamu ada sarana? Terus jawabannya Anggi gimana? Yes, Yes, I do. How about we go to the beach on Saturday? Gimana kalau kita pergi ke pantai pada Sabtunya, Sabtu. and then on On Sunday, Sunday. we can go Hiking. hiking. Jadi kalau pemanahnya kan gini, antara Sultan dengan Anggi itu kira-kira kalau menurut Anda, Anggi tadi menerima atau enggak? Menerima. Menerima, dalam artian menerima, tapi dia juga mempunyai saran kalau pergi ke pantainya itu di hari Sabtu, Sabtu. kemudian di hari Minggunya bisa hiking, Hiking. bisa mendaki. Ya, banyak sekali di situ ya. Coba kita lanjutkan lagi.
eh, latihan-latihan soal tapi berbentuk dialog di situ ya. Ini Bondan dengan Anissa. Anissa. Ya, coba kita lihat. What do you want to do on Friday afternoon? I don't know. What do you want to do? How about we see a movie? That sounds good. What movie do you want to see? Why don't we watch Twilight? It sounds great. Jadi pembicaraan antara Bondan dengan Anissa juga menarik sekali tuh. What do you want to do on Friday afternoon? Loh, kira-kira kalau untuk apa hari ini, hari Jumat sore itu ngapain ya? I don't know. What do you want to do? How about see movie? Kalau melihat bioskop gimana ya? That sound good. Kok kelihatannya menarik ya? Terus dan lain sebagainya. Ada lagi Anissa justru menerima di situ. It sound great. Kelihatannya kok bagus ya, kelihatannya kok baik ya. Nah, ini yang disebut sebagai ungkapan-ungkapan suggestion. Ada contoh lagi banyak ini di sana. Nah, ini pembicaraan antara salesperson dengan customer. Hi, I am looking for a gift for my sister. Do you have any suggestion? Yes, I do. What is she interested in? She likes books and music. How about this book? It's about a musician. This sounds perfect. I will take thanks for the Thanks for the suggestion. Suggestion. Jadi terima kasih atas saran-sarannya. Nah, ini kan kalau kita lihat kan menerima ya. Jadi I'm looking for a gift for my sister. Jadi saya mencari hadiah untuk saudara perempuan saya. Do you have any suggestion? Kira-kira saranmu apa? Terus dijawab oleh salesperson-nya. Yes, I do. What is she interested in? Jadi dia itu tertarik apa? Terus jawabannya she like book and music. Dia tertarik dengan buku-buku Buku dan dan musik. musik. Oh, kalau gitu, how about this book? Bagaimana dengan buku ini? Ya. Terus jawabannya, it is about the musician. Ini mengenai seorang pemusik loh ya. The sound from it. Kelihatannya kok menarik ya. I will take. Saya akan beli ya. Thanks for the suggestion. Terima kasih atas sarannya ya. Sarannya. Nah, gitu. Nah, ini percakapan yang menarik di situ. Nah, coba kita lihat lagi. I will give you some kind of the example about it. Ini pembicaraan antara Ida dengan Adi. Silahkan. What do you want? What do you think we should do for lunch? I don't know. What do you suggest? Well, I was thinking maybe we could go to that new canteen. Why don't we go to the new fried rice canteen instead? I'm mood for. I am mood for a fried rice today. Jadi kalau kita makan siang kira-kira gimana ya? Terus jawabannya, I don't know. What do you suggest? Kira-kira saranmu apa? Nah, terus Ida jawab, I was thinking maybe we could go the new canteen. Ayo kita pergi ke kantin yang baru aja gitu. Terus, why don't we go to the new fried rice canteen? Loh, kalau kita pergi ke kantin nasi goreng yang baru itu gimana? I mood for the fried rice today. Saya paling seneng loh ya kalau nasi goreng itu. Tuh ya, jadi pembicaraan antara Ida dengan Adi. Mengenai accepting suggestion, giving and accepting suggestion. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya kalau kita lihat. Nah, Arman dengan Dina. Tonight we are free. Any ideas? Why don't we eat out in the restaurant? Sederhana sekali kan? Yeah. Tonight we are free. Any ideas? Ada ide nggak? Why don't we eat out in the restaurant? Ayo, kalau kita maam-maam di restoran, ayo. Nah, itu ya. Kita lanjutkan lagi tema berikutnya. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh berikutnya, ini alangkah baiknya kita ikuti jeda berikut ya. Kita ikuti iklan berikut. Masih bersama, ada kelas di ATV.
Ya, anak-anak sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita kali ini mengenai suggestion. Kali ini kita langsung masuk kepada contoh, tapi dalam bentuk pilihan ganda. Ya, oke. Coba kita lihat dulu di beberapa tema berikut ini. Exercises for suggestion ya, kita lihat dulu beberapa. Silahkan. Zahra. Ya. Situation. You and your friends are on a trip to Pasir Beach. However, no one of you knows about route to the beach. What will be your suggestion? A. I think we can go home now. B. What about going to a restaurant? C. You should open Google Maps application on your phone. D. You should read the instruction more carefully. Iya, coba perhatikan teman-teman ya. Kalau kita lihat situationnya, you and your friends are on the trip to Pasir Putih. Jadi temenmu dan Anda itu mau pergi ke pantai Pasir Putih. Nah, however, tapi tak seorang pun mengetahui tentang rutenya. Ke pantai itu nggak tahu rutenya. Terus, what will be your suggestion? Kira-kira saranmu itu apa? Nah, di situ yang C itu jelas jawabannya sudah saya kasih itu ya, huruf tebal itu. Tapi yang jelas coba kita pelajari dulu. Yang A, I think we can go home now. Itu kira-kira pemanannya apa sih? Aku pikir kami bisa pergi ke rumah sekarang. Iya, kami pikir kita bisa pulang ke rumah sekarang ya. Itu suggestion-nya kalau yang A. Yang B, what about going to a restaurant? Bagaimana kalau pergi ke restoran? Bagaimana kalau pergi ke restoran? Kalau yang C, silakan Sarah. Kamu seharusnya membuka Google Maps yang aplikasi ya? yang ada di handphonemu. Kalau yang D, kamu seharusnya melihat instruksi dengan lebih teliti. Dengan lebih teliti, dengan lebih hati-hati. Iya, jawabannya itu yang C kalau kita lihat ya. Jadi kita diminta untuk buka di aplikasi Google Maps di aplikasi HP. Google Map ya, bukan kita justru pulang atau pergi ke restoran ataupun kita harus membaca instruksi. Di sana nggak ada instruksi. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Contoh berikutnya. I submitted my essay to the teacher few days ago, but I have not received any response from her. Go and ask her. A. Shall I? B. I will do. C. Why don't you? D. I propose. Ya, kalau dimanakan situ kan Winda dengan Edu ya, percakapan antara Winda dengan Edu. Nah, I submitted my essay to the teachers few days ago. Nah, kira-kira ada teman-teman yang bisa memaknai ini? Saya mengumpulkan essay ke guru beberapa hari yang lalu, tapi saya tidak menerima jawaban dari respon from hers ya. Terus itu jawab, go and ask her. Pergi dan tanyakan pada beliau ya. Ini kalau kita lihat ada yang dikosongi di situ. Ada kata shall, I, ada kata I will do, ada kata why don't you, ada kata I propose. Jawaban yang paling tepat itu sudah kami di situ ya. Why don't you? Mengapa kamu tidak pergi dan menanyakannya? Nah, ini yang disebut sebagai bentuk kalimat giving suggestion. Paham ya, teman-teman ya, yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini antara dokter dengan siapa ini? Pasien. Dokter and patient. Ya, coba kita lihat. Doctor, smoking if you don't want to get sick. Patient, yes sir, I will try. A, what if you stop? B, you should stop. C, how about D, please do. Coba Anda perhatikan juga Pak. Dokter dengan pasiennya ini loh.
temanya, pembicaraannya smoking if you don't want to get sick. Loh, merokok jika tidak kamu ingin sakit. Ayo kamu kalau nggak ingin sakit, itu dokternya kan sedikit memberikan ya apa ya gitu ya, saran di situ ya. Patientnya jawab, yes sir, I will try. Ya Pak, saya akan coba. Nah, istilahnya merokok kan, ya, padahal kita tahu kan merokok itu sangat merugikan bagi kesehatan kita. Ya. Nah, terus jawabannya kalau kita lihat, what if you stop? Dengan you should stop, atau dengan how about dengan please do. Kalau kita lihat yang paling pas di situ itu adalah You should stop. Stop. Kamu seharusnya berhenti untuk Merokok. Nah, ini teman-teman, ada banyak ini contoh-contoh. Kita lanjutkan lagi contoh berikutnya ya. Kita lihat dulu. Ini contoh berikutnya ya. Di sana ada pembicaraan antara Chico dengan Elin. I am so hungry. Elin, A. I think you should take a rest. B. You ought to read it more carefully. C. Calm down. You should be more relaxed. D. What about going to a restaurant? Iya. Ini pembicaraan antara Chico dengan Elin. Ya. Chico, I'm so hungry. Saya itu Sangat. hungry, lapar ya. Terus kemudian jawabannya Elin itu dikosongi di situ ya. I think you should take rest. Ada yang bisa memaknai di situ? Saya pikir kamu harus istirahat. Bagus. That's good. I think you should take rest. Saya pikir Anda harus istirahat. Bandingkan dengan yang B. You ought to read more carefully. Kamu harus membaca dengan hati-hati. Jadi kamu harus membaca dengan hati-hati. Nah, kalau kita maknakan I'm so hungry, kemudian jawabannya I must read more carefully, saya harus membaca dengan hati-hati, kira-kira cocok nggak dengan jawabannya? Tidak ya. Terus ada yang C, calm down. Calm down, kalau di sini calm down itu bisa dimaknakan tenang ya. Tenang. You should be more relaxed. Tenang ya, kamu seharusnya lebih relax. Kalau lapar, kemudian kita maknai dengan lebih tenang kan nggak bisa kan di sini ya. Jadi ya kayaknya bertolak belakang di situ ya. Kita apalagi teman-teman kan udah lapar kan, kita pastikan dengan kata relax kan nggak bisa ya. Atau kita maknai lagi, what about going to the restaurant? Bagaimana kalau pergi ke restoran? Itu makna yang paling tepat. Ya. I'm so sorry that for anak-anak sekalian yang ada di rumah dan ada di studio. I'm so sorry that for the time is up. Karena waktunya ini kita terbatas sekali ya ini ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang ya anak-anak sekalian. So we have conclusion that after we learn more about suggestion, we got many things. First, how to give suggestion, and then how to accept suggestion, how to refuse suggestion, and also some kind of the explanation about some kind of the dialogue about right. Oke, anak-anakku sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kami kira waktunya cukup ya. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Kota Batu yang ke-21. Kota Batu bangkit dan berjaya. Tetap bersama dengan ATV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas di ATV. ATV.